Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam obrolan Murtadin. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, seorang perempuan kuat. Beliau adalah istri dari penginjil yang juga sangat populer, dan suaminya itu juga adalah seorang mantan ustadz dan kemudian menjadi pendeta. Siapa perempuan kuat itu? Baik, saya segera menghadirkan beliau. Shalom Ibu Ayu. Shalom Pak Pendeta. Ya, apa kabar? Puji Tuhan. Sehat? Sehat. Haleluya. Nah, Bu Ayu, dalam obrolan Murtadin ini kita akan bicara mengenai seputar kehidupan bersama Yesus. Nah, mungkin Ibu Ayu bisa memperkenalkan diri dulu, ya, karena ada pepatah yang mengatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Ya, silakan Bu. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sarah Ayu. Saya asli dari Bangka Belitung. Saya bertobatnya tahun 2013. Berawal dari penasaran, ada cerita, ada ustadz yang jadi pendeta. Oh, ada orang ada cerita. Ustadz, ya. Jadi dengar dari orang lain ada seorang ustadz. Iya. Sebenarnya orang itu memberitahu kepada Ibu Ayu itu, mungkin Ibu Ayu bertanya, maksud lo begitu? Nah, awalnya dia mau penginjilan ke saya. Oh gitu ya. Ya, tapi karena saya tentang, lalu dia cerita ada ustadz jadi pendeta. Oh begitu. Jadi maksudnya supaya Ibu Ayu berguru ke ustadz itu. Iya. Oh begitu ya. Nah, terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, waktu dia cerita ada ustadz jadi pendeta, saya penasaran. Karena saya tinggal di lingkungan Melayu, jarang sekali dengar seperti itu. Ya. Nah, jiwa penasaran saya itu tinggi orangnya. Saya tipenya kalau nggak melihat saya nggak percaya. Oh gitu. Jadi seperti Thomas ya. Iya. Kalau nggak melihat, nggak percaya. Iya. Jadi harus lihat dulu ya. Harus lihat dulu. Harus ada bukti dulu ya. Harus ada bukti. Baru percaya. Baru percaya omongan Kalau orang. bukti baru percaya itu bukan iman ya. Tapi ini kan omongan orang. Omongan info. orang. Oke, ya. Terus? Bukan soal iman. Iya, oke. Ini benar nggak orang? Karena ini orang baru pertama kali saya kenal. Nah, terus penasaran. Penasaran. Tidak penasaran itu pingin tahu atau agak marah-marah begitu? Pengen tahu. Oh, pingin tahu. Terus apa yang terjadi? Kami tukar nomor HP. Sama siapa? Orang ini dia bukan orang asli kampung saya, dia orang Manado. Jadi dia buka usaha di kampung halaman saya. Waktu itu HP saya rusak. Jadi saat menunggu HP saya dibenerin dia tuh maksudnya penginjilan. Penginjilan. Ternyata dia ini timnya Abi juga. Oh. Terus dikasihlah nomor teleponnya Abi ke... Enggak, nomor telepon dia. Oh gitu. Terus? Kami tukar nomor HP. Berapa hari kemudian dia hubungi saya. Bisa ketemu tapi di Jakarta. Wow. Oh jadi harus ke Jakarta? Iya, saya pengen ketemu. Ketemulah? Ketemu, saya terbang. Terbang? Siapa yang biayai? Dia ini. Oh, haleluya. Ini luar biasa. Orang itu yang sediakan tiket. Iya. Supaya ketemu sama ustadz yang Iya, murtadin dia kan ini. mau penginjilan ke saya. Oh begitu. Seberapapun harganya harus dibayar kan, Oke, kata iya. firman Tuhan. Terus? Jadi dia benar-benar orang Manado ini melakukan firman Tuhan. Oke. Terbanglah Ibu Ayu. Terbang saya. Ketemu si murtadin ini. Iya. Nah terus? Ketemu. Apa yang terjadi selanjutnya? Langsung Abi penginjilan ke saya. Dibukalah perbandingan agama. Baru saya kaget, terkejut-kejut bahwa agama sebelum saya itu ternyata seperti ini. Oh, baru tahu, baru mengerti. Tahu, walaupun saya dari kecil Islam, tapi saya nggak paham sebetulnya. Oh gitu ya, berarti cuman Islam KTP begitu? Iya. Tapi sempat belajar ngaji? Sempat. Tahu ya? Tahu. Baca? Bisa. Iya, tapi sholat juga ada ya? Ada. Walaupun bolong-bolong ya? Iya, karena saya kan keturunan Chinese. Ayah saya lebih ngedidik saya pepatah Cina Tiongkok yang lebih ditonjolkan. Oh begitu ya, oke. Nah kemudian Abi atau Bapak Saifuddin Ibrahim membuka, ya kan, menyatakan perbedaan antara dua agama ini atau dua kitab itu. Terus? Lalu ada pertentangan. Biasalah, kaget, terkejut, benar atau enggak? Iya. Ya enggak? Akhirnya setelah saya cerna tentang perempuan,
soal poligami. Benar juga saya bilang. Tentang pengajaran tentang poligami lebih masuk akal, saya bilang. Lebih perempuan itu lebih derajat lebih tinggi itu di Alkitab. Oh begitu. Nah, karena sesuai dengan prinsip saya nggak mau poligami, nggak mau punya saingan. Oh gitu. Gitu. Ya. Nah kemudian berlanjut ke apa? Jatuh cinta. Belum Ya. Belum. Saya dibaptis. Dibaptis. Tidak ada oke. paksaan. Siapa yang baptis? Teman Abi. Oh, bukan Abi. Bukan Murtadin itu, bukan. Oke. Abi titipkan ke saya 2 gereja. Jadi saya punya 2 gembala. Gembala pagi dan gembala sore. Tahu. Nah, terus dibaptis lah. Dibaptis. Saya minta sama Abi, saya sudah siap 1 bulan kemudian. Tidak ada paksaan. Saya dibaptis di gereja gembala pagi perempuan Ibu Pendeta Rusti. Berarti memang bulat hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Kalau dulu kan dikenal hanya sebatas nabi dan rasul. Dengan nomor urut ke-24. Iya kan? Tidak lebih nabi, tidak lebih rasul ya. Pokoknya dia hanya nabi dan rasul. Tapi sekarang naik 1 level ya. Jadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ambil keputusan itu memang dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh. Bukan membabi buta. Bukan paksaan. Bukan paksaan juga. Bukan rayuan bukan juga. Karena ada udang di balik batu. Bukan ya? karena iming-iming juga nggak ada. Justru saya setelah saya dibaptis, saya kasih persembahan kepada pendeta. Oh bagus ya. Inisiatif saya. Kenapa nggak ketemu saya biar persembahan itu saya ambil? Ya karena saya nggak mau dinilai masuk Kristen dikasih uang. Dikasih uang. Iya, orang-orang tuh pada bilang gitu. Begitu. Orang kalau jadi Kristen itu dikasih harta lah, dikasih apalah. Padahal kita ini yang menjalani nggak ada ya. Iya. Kita ini berjuang dengan doa ya. Kita berjuang dengan Tuhan ya. Dan kita jadi Kristen itu bukan karena hal-hal yang duniawi. Iya kan? Betul. Tetapi kita jadi Kristen itu karena kita terpikat pada ajaran Yesus seperti tadi katakan mengenai perempuan. Nah, kalau saya terpikat pada ajaran keselamatan bahwa Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, selama itu kan saya hanya minta hidayah, minta petunjuk. Tahu-taunya dapat hidayah kan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, lanjut Bu Ayu. Jadi dibaptis, kemudian proses selanjutnya gimana kok bisa jadi istri seorang Bapak Saifuddin Ibrahim? Jadinya istri, emang lucu sih. Nggak menyangka juga sih. Nggak menyangka ya? Iya. Prosesnya nggak tahu kapan jatuh cintanya itu. Oh, enggak. Jadi awal jatuh cinta itu nggak tahu? Nggak tahu. Oh, tapi jadi mengalir begitu saja? Mengalir saja. Saya melihat Abi ini perlu didampingi. Didampingi oleh seorang wanita yang muda begitu kan? Iya. Karena beliau ini kan sudah meninggal istrinya ya? Sudah meninggal. Itu selisih usia berapa tahun ya? 27 tahun. Wow. Berarti cuma lebih cocok jadi anak ya? Iya. Gitu. Tapi kan cinta harus seiman, gak harus seumuran. Oh. Iya kan? Beda usia nggak apa-apa. Iya kan? Yang paling penting beda kelamin. Betul, harus tuh. Kalau sama kelamin bahaya. Oke, jadi kemudian proses itu berapa lama kok jadi waktu penasaran, ada ustadz, kemudian jadi pendeta, lalu ketemu, lalu kemudian menikah, itu berapa lama? Jarak itu dari awal ketemu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ada juga pranikah, kami melewati masa itu juga, bukan langsung nikah. Oh, iya. Ada prosesnya, ada pro dan kontranya juga. Oh begitu. Pronya apa? Pronya mungkin gembala saya setuju. Oh gitu, jadi ada yang komporin juga ya, sebagai sponsor begitu ya. Nah, kalau yang kontra ini anak buahnya. Oh mungkin
Abi sebelumnya juga punya calon atau gimana, orang yang jatuh hati atau punya pacar? Iya, banyak yang suka sama Abi. Oh, Anak pasti. buahnya pengennya yang seumuran dan Oh, yang begitu. kaya. Oh, kaya begitu. Supaya bisa support pelayanan Abi. Oh, Tapi haleluya. ternyata Ah. Tuhan bilang kan pada mulanya firman, bukan Betul. pada mulanya uang. Oh, haleluya. Pelayanan itu bukan didasarin uang, yang penting hati. Oke, nah jadi kemudian setelah menjalin hubungan, tentu ada bibit-bibit cinta, mantap Iya, begitu ya. mantap. Lalu kemudian Abi pergi melamar. Pergi melamar. Nah ini kan kepada orang tuanya Mbak Ayu yang Muslim, Iya, tapi orang tua Haji bukan, bukan. ya. Pergilah Abi ke sana. Iya. Terus gimana ceritanya? Mereka bisa terima Abi? Keluarga saya itu takut sama saya sejak saya terima Yesus itu karena ada kejadian. Nah, apa kejadian itu? Jadi waktu mereka dengar saya masuk Kristen, mereka cari saya di sidang keluarga. Di antara keluarga besar saya itu ada om saya sudah ustadz. Oke. Jadi om inilah dipercayakan untuk interogasi saya. Oke, terus? Lalu dia kasih saya ayat ini, ayat itu. Saya nggak mempan. Lalu dia putus asa kasih saya air minum, dijampi-jampinya. Dibaca ayat kursi, Al-Fatihah, segala macam ayatnya. Dia bilang nih semoga dapat hidayah. Saya minum hanya baca doa dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Besok paginya om ini yang meninggal. Oh, dahsyat ya. Iya. Luar biasa. Nah, sejak peristiwa itu menimbulkan kegentaran di kalangan keluarga Mbak Ayu ya. Iya, jadi mereka ketakutan, dikira ilmu orang Kristen hebat. Wah. Jadi jangan main-main ya dengan ilmunya Mbak Ayu ya. Iya. Oh, tentu mereka bertanya-tanya siapa gurunya itu ya. Iya, apakah gurunya ini guru besar yang dari Az-Zaitun? Nah, oke, jadi pergilah Bapak Saifuddin Ibrahim untuk ketemu orang tua. Iya, dibawalah kakaknya. Kakaknya Abi. Siapa? Sebagai wali. Kan Abi orang tua nggak ada. Jadi waktu ngelamar tuh ada kakaknya Abi. Tapi kakaknya masih Muslim kan? Masih Muslim. Pas kebetulan di Jakarta. Oh, dibawa. Jadi dibawalah ke keluarga saya. Oke. Jadi kakaknya walinya. Jadi ketemu orang tua. Saya. Nah, orang tua Mbak Ayu masih ada dua-dua kan? Masih ada ke keluarga saya. Nah, orang tua. umurnya berapa? Umurnya beda 4 tahun sama Abi. Jadi Abi lebih tua. Abi lebih tua, menantu lebih tua. ini luar biasa ya. Jadi menantu lebih tua daripada mertua. Oke, jadi sudah namanya juga cinta ya. Oke, jadi proses lamaran tidak ada masalah, kemudian menikah. Ya kan? Kemudian menikah, lalu tinggal di Jakarta ya, bukan di Bangka Belitung. Bukan di Jakarta. Oke. Nah, tentu Ibu Ayu sudah diundang oleh beberapa channel di YouTube juga ya, dan mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan kesaksian beliau. Nah, saya tidak akan menggali lebih banyak mengenai apa dan mengapa beliau jadi Kristen. Ya, tetapi saya akan lebih menggali pada suka duka di dalam menjalani kehidupan Kristen, amat terlebih nih sebagai seorang istri dari seorang ustadz ya, mantan ustadz tetapi menjadi pendeta, yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim, yang kita tahu bersama bahwa seorang Saifuddin Ibrahim itu adalah orang yang sangat frontal, tapi juga vulgar dalam membahasakan sesuatu yang berhubungan dengan iman, terutama juga dalam berhubungan dengan kitab suci yang lamanya. Dan beliau ini sepertinya nggak ada takutnya begitu ya. Nah, sekarang ini Ibu Ayu, saya mau tanya, Ibu Ayu itu nggak punya rasa takut mendampingi seorang Bapak Saifuddin Ibrahim? Enggak, jadi saya sama dengan dia. Oh, jadi begitu. umur boleh beda, tapi soal mental saya sama dengan Jadi dia. semangat itu tetap sama, membara ya untuk sebuah penginjilan ya. Nah, kemudian Pak Saifuddin itu kan kita tahu bersama ya, dia ditangkap. Nah, lalu kemudian menjalani proses peradilan dan berakhir dengan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun pidana penjara.
Nah ini dia, Bapak Ibu, saya itu terakhir sama Bapak Saifuddin Ibrahim tahun 2017 kalau nggak salah ya. Saya bersama beliau itu ke Papua, dan saya sama Abi, ya saya memanggil beliau Abi, itu satu kamar, kita satu kamar hotel, dan saya selalu ingatkan Abi, Abi nggak usah terlalu vulgar begitu ya, biar aja saya masuk penjara, Abi nggak usah. Abi itu dengan bangga bilang, Pak Rusli aja yang masuk penjara, saya kagak, dan saya punya style begini katanya. Ya udah, itu kita Oktober. Nah, Desember itu belum ditangkap. Iya. Tolong ceritakan proses penangkapan seorang Bapak Saifuddin Ibrahim. Waktu penangkapan itu tanggal 5 Desember 2017. Oke. Jam 9 malam. Saat itu Abi baru pulang, saya buka pagar rumah, Abi mundur, ada orang mendekat ke saya. Dia tanya, itu Pak Abraham ya? Saya diam, karena di lingkungan situ nggak ada yang tahu nama Abraham itu. Nggak ada yang kenal namanya ya? Iya. Tapi kenal orangnya. Kenal orangnya, dan Abi dipanggil bos. Bos. Di kampung itu. Bos ya? Ya, karena Abi sering bagi-bagi berkah. Waduh, bos itu bikin orang senang itu bos ya. Dan tentu Abi suka membagi berkat, bikin orang senang, makanya dipanggil bos. Bos. Jadi orang di lingkungan itu tahu bos. Bos. Tidak tahu namanya Abraham. Nggak tahu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba seorang masih muda waktu itu yang datang itu, Ya, setengah baya mendekat ke Ibu Ayu lalu bertanya, apakah itu Abraham? Iya. Nah, itu perasaan gimana? Ada firasat nggak waktu itu? Saya bertanya, ini dari mana ya? Nah, gitu. Karena orang di sini kan nggak tahu. Iya, nah, terus? Makanya saya diam. Nah. Lalu dia tunjukin kartu kepolisiannya. Oh, ya. Ya, pas dia ngeluarin itu, langsung saya jawab, ya. Oke. Nah, malam itu juga Abi dibawa. Malam itu juga mereka bawa. Bawa langsung nginap di sel. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Ayu waktu itu kan hamil kan? Iya. Hamil berapa bulan itu? Hamil 8 bulan juga. Waduh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau Ibu berada di posisi itu kira-kira gimana ya? Nah, perasaannya gimana, Bu? Saya biasa saja nanggepin. Itu kan malam. Malam. Bu Ayu bisa tidur? Bisa. Sehingga tetangga kiri kanan saya itu nggak ada yang tahu. Waktu malam penangkapan, saking saya tenang. Jadi waktu Abi ditangkap saya hanya kasih 3 orang aja. Bahwa malam itu Abi ditangkap, hanya 3 teman aja. Tetangga yang dempet saya itu nggak ada yang tahu. Saking saya tenangnya. Jadi waktu polisi nanya, boleh kami bawa malam ini? Ya Pak, boleh silakan. Kalau saya dulu gini, ya, proses penangkapan saya itu gini. Jadi saya itu sedang KKR pemuda di satu gereja. Jadi di gereja. Oh, di gereja. Di gereja. Lalu kemudian pulang dari gereja, tempat saya nginap itu tidak begitu jauh. Jadi saya jalan kaki aja. Jalan kaki dari gereja ke tempat penginapan itu. Sampai di tempat penginapan itu sudah ada kurang lebih 2 atau 3 orang anggota kepolisian. Langsung bilang begini, Dek Rusli ya, iya, bisa ikut kami dulu ke Polres. Untuk apa? Ya kami mau amankan Anda begitu. Kenapa? Karena disinyalir ada sekelompok orang yang nanti buat aksi mencelakai Anda begitu. Ya udah saya pergi aja. Nah, sampai di Polres itu memang saya bukan bukan langsung masuk di sel, enggak. Saya pengamanan dulu. Jadi saya tidurnya itu di dalam kantor begitu ya. Nah, apakah Abi waktu itu seperti itu diamankan dulu atau langsung ditahan? Langsung ditahan, ada surat penahanan. Oh, langsung penahanan. Berarti ada yang lapor dong? Tapi nggak ada pelaporannya. Loh kok? Nggak tahu, kasus Abi ini saya juga bingung. Nah, itu kan beliau terkena dijerat dengan pasal IT atau penistaan? Dua-duanya berlapis. Nah, kalau penistaan itu kan delik aduan. Iya, seharusnya. Iya kan? Jadi ada yang ngadu. Tapi nggak ada. Nggak ada laporan. Nggak ada laporan.
Langsung ditangkap, Langsung ditangkap, ditahan, ditahan, dibuat BAP, BAP. diinterogasi buat BAP, didampingi nggak oleh Ibu Sarah? Saya dampingi. Ada pengacara waktu itu langsung? Belum. Oh, kenapa nggak langsung ada pengacara? Saya lagi bingung. Bingung ya, namanya Karena juga kita awam hukum ya. Jadi waktu di BAP itu saya masih dampingi. Itu kan gara-gara video yang menginjil di mobil ya. Itu peristiwa di Manado ya. Iya. Nah, memang waktu itu saya bersama Abi dalam satu grup. Jadi kami itu secara maraton itu dari Makassar, kemudian Gorontalo dan Manado. Nah, saya hanya berakhir di Gorontalo. Jadi Gorontalo saya terbang langsung ke Jakarta karena itu sudah hari Sabtu, besoknya kan saya ada pelayan hari Minggu, nggak bisa saya tinggalin itu di gereja. Jadi saya minta izin bahwa saya tidak bisa bersama-sama ke Manado. Nah, ternyata lah di peristiwa di Manado itu ya, beliau menginjil ya kepada sopir ya. Padahal itu video lama sebenarnya. Video lama ya. Iya, padahal ada yang lebih video parah tapi aneh video itu. Iya, saya kan lihat Abi itu kan kalau di Facebook itu ada yang lebih vulgar ya. Iya. Tapi bukan itu yang dikenakan. Tapi Facebook juga kena. Oh, sebagai barang buktinya Facebook juga ada berapa status Abi dijadiin ini. Oke, sudah kita tinggalkan itu. Nah, sekarang kita melihat proses persidangan di mana seorang Ayu Sarah ini sedang hamil tua 8 bulan ya. Iya. Lalu kemudian harus bolak-balik ke kantor polisi ya, sedang bergumul dengan Abi harus di sel polisi. Itu nggak ada yang enak kalau namanya kita di sel itu ya kan, perasaan sudah bercampur baur, itu gundah gulana segala macam ya kan. Tentu juga pikiran Ibu Ayu terbagi ya. Iya. Nah, nggak stres tapi kan. Enggak. Serahkan sama Tuhan ya. Iya. Nah, kemudian diinterogasi buat BAP, lalu kemudian persidangan. Apa yang terjadi di persidangan? Apakah setiap persidangan Ibu Ayu hadir? Ya, saya selalu hadir. Tapi tidak pernah absen. Dengan perut yang sudah melahirkan. Sudah melahirkan. Oke. Sudah. Sudah melahirkan dan hadir di persidangan. Iya. Mengikuti. Golda Meir pun saya bawa. Masih umur berapa? Masih sebulan. Waduh, luar biasa ya. Iya. Nah, jadi udah dilatih Golda Meir dari kecil. itu kan pasti persidangan yang sangat menyita perhatian orang-orang ya, tentunya yang beragama sebelumnya ya, yang dianut oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Ada nggak semacam ekses-ekses yang nggak jelas begitu? Ekses enggak jelas. Ya, misalnya ada teror. Kalau teror sih nggak ada dari kampung saya itu. Jadi ada, waktu penangkapan itu justru mereka kira Abi ini bos narkoba. Kalau kampung halaman saya kiranya nggak tahu kasus ini. Mereka baru taunya baca media online. Oh. Jadi waktu itu mereka kira Abi ini bos narkoba ditangkap. Karena kan sering bagi-bagi berkat, kok nggak kerja. Nah, justru saya nggak pernah mengalami itu. Yang datang ke persidangan pun bukan orang dari daerah Tangerang, kan pengadilan Tangerang, justru dari luar. Terus kemudian ya kan pasti ada ormas-ormas itu Ya, ada kan? Ada ormasnya. Nggak pernah, tapi mereka tahu kan Ibu Sarah sebagai istrinya? Tahu mereka. Tapi nggak pernah ganggu saya. Puji Nggak Tuhan, ada ya. ganggu saya. Ya, Tuhan lindungi ya. Iya. Dan pada akhirnya Pak Saifuddin itu dituntut berapa tahun? Dituntut 5 tahun. 5 tahun. Putusannya? 4 tahun. 4 tahun. Oh, kalau saya dituntut 4 tahun. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Karena 156A KUHP yang menjadi primer itu ancamannya kan 5 tahun. Nah, saya dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Nah, dalam proses persidangan itu memang kurang lebih 5.000 pengunjung sidang. Karena setiap kali persidangan itu jalan macet, ketutup ya. Dan suara saya itu didengar di luar karena menggunakan pengeras suara.
Tetapi itu kesempatan bagi saya untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Makanya waktu dituntut 4 tahun, dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan saya itu sangat tegas bahwa ada 2 bagian ya dari tim penasihat hukum, itu berdasarkan kemampuan hukum mereka. Yang dari saya berdasarkan ya teologi atau Alkitabiah. Dan temanya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Dan di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Akhirnya 4 tahun 6 bulan. Itu luar biasa juga. Nah, sekarang saya pernah dengar nih Ibu Ayu waktu dalam persidangan itu, kok ada orang yang memberikan semacam uang susu ya kepada anaknya. Itu ceritanya gimana ya? Iya, waktu itu pas selesai sidang, saya jalan, dia tepuk saya dari belakang. Dia tanya, susu anaknya merek apa? Saya jawab Morinaga. Dia tanya berapa harganya? 250.000. Saya bilang, dikasih 250.000. Lalu dia tanya pulangnya naik apa? Saya bilang naik Grab. Ditambah 50.000. Jadi Siapa saya dapat orang itu? Dia termasuk saksi yang memberatkan Abi. Oh, mungkin dia nggak tega ya. Nggak Sudah tega. memberatkan Abi, terus lihat istrinya lagi gendong anak. Mungkin rasa kemanusiaannya itu muncul ya. Tapi bisa juga dipakai Tuhan Nah, ya, itu untuk dia. memberkati saya. Betul. Makanya ada firman Tuhan bilang kekayaan orang fasik akan datang kepada kita. Amin. Asalkan kita sungguh-sungguh. Iya. Pada akhirnya Abi itu menjalani kehidupan di penjara. Ya, di 2 lembaga ya. Lembaga pemuda Dengan ya kan? Tangerang Baru, TB. Iya. Nah, saya sempat datang itu masih tahanan ya, Tahanan di Polda. Di Polda juga masih tahanan Tangerang Baru. Tangerang, iya, sebagai statusnya sebagai tahanan apa itu? Tahanan pengadilan tinggi kali ya, atau Mahkamah Agung. Pengadilan negeri sih. Karena Abi waktu itu sudah putusan, tinggal banding ya, banding kasasi kalau nggak salah. Oh, pas itu ya. Iya. Nah, sebelum beliau pindah, nanti beliau pindah lagi. Nah, saya datang lagi itu. Iya. Jadi kurang lebih ada 3 kali. Nah, apa yang Ibu Ayu lakukan ketika Bapak Saifuddin Ibrahim itu ada di penjara? Tentu kan ini ya pasti ada pergumulan lah ya, baik itu dari segi mental, tapi juga mungkin dari nggak bisa disangkal dari segi finansial. Nah, bagaimana Ibu Ayu mengatasi itu? Saya bawa dalam doa. Ya. Justru dengan Bapak Ibu masalah jadi ini, doa, jadi ada masalah doa. Iya, justru dengan masalah ini kita dekat sama Tuhan. Oh, amin. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Jadi kunci untuk keluar dari sebuah persoalan adalah doa. Ya, kalau boleh saya tambahkan doa. Boleh lagi saya tambahkan doa. Ya, doa, doa dan doa. Terus? Jadi saya berdoa sama Tuhan karena saya berpikir gini, nggak mungkin orang mau nanggung saya sampai 4 tahun. Nah, itu dia. Ya nggak? Iya. Nggak mungkin. Saya bilang orang pun punya kehidupan, punya keluarga. Betul. Ya nggak? Dan kita pun jangan jadi orang yang berharap kepada Iya, manusia. Betul. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan ya. Iya. Iya. Jadi saya bawa dalam doa apa yang harus saya lakukan. Jadi Tuhan bawa saya menarik laptop. Laptop itu udah lama Abi beli, nggak pernah saya pakai. Terus? Abi beli di Amerika. Jadi Tuhan suruh tulis semua perjalanan hidup. Jadi saya tulis dari awal bertobat sampai vonis 4 tahun itu. Jadilah satu buku. Judulnya? Hatiku terpikat mengikuti Yesus. Waduh, hatiku terpikat mengikuti Yesus. Wah, itu buku pasti membuat saudara diberkati. Hatiku terpikat. Nah, apa yang membuat, pertanyaannya, apa yang membuat Ibu Ayu itu terpikat sama Yesus? Bukan sama Pak Saifuddin saya, Ibrahim. bukan. Walaupun memang kami akhirnya berjodoh, tapi bukan terpikat karena dia. Oh gitu ya. Nah, apa? Pengajaran Yesus tentang Pengajaran. perempuan. Oh, yang tadi dikatakan itu ya, bahwa tentang perempuan. Terutama poligami. Jadi nggak mau dimadu. Nggak mau, saya nggak mau punya saingan. Loh kan, kalau kita dimadu kan lebih cepat masuk surga.
Saya kira itu nggak masuk akal. Hanya wanita yang stres yang mau terima ajaran gitu. Mungkin lebih cepat masuk surga, maksudnya sakit hati, Nahan. cepat mati kali ya. Belajar ikhlas mungkin. Oh iya, belajar ikhlas. Ya bisa juga. Nah, itu buku ya. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan buku itu, penasaran dengan buku itu, silakan hubungi nomor telepon ini untuk mendapatkan buku dari Ibu Ayu Sara ya, Ibu Ayu Sara. Dan mungkin ada buku-buku yang lain ya, bukunya Bapak Saifuddin Ibrahim. Ya. Itu ada berapa buku? Kalau Pak Saifuddin ada 5. 5. Oke, Bapak Ibu juga yang mau miliki buku Bapak Saifuddin Ibrahim, silakan hubungi nomor itu. Nanti Ibu Ayu Sara akan menghubungi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya buku itu ada lagi yang dibuat? Ada lagi. Apa? Buku keduanya The Miracle of Hijrah. Waduh, The Miracle of Hijrah. Artinya mujizat setelah pindah, ya kan? Jadi mujizat pindah hijrah ya, dari keyakinan yang lama kepada kehidupan yang baru, ya kan? Iman yang baru. Bisa nggak disebutkan salah satu mujizat? Mujizat terbesar saya adalah jadi pengikut Kristus. Waduh, benar Bapak Ibu ya. Lahir dari bukan Kristen. orang Kristen, tapi bisa jadi orang Kristen. Bapak Ibu, mujizat terbesar dalam hidup kita, dalam hidup ini atau dalam dunia ini, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli bisa mendengar, bukan orang kerasukan dipulihkan, atau orang mati dibangkitkan. Sebab Alkitab tidak mencatat mujizat-mujizat itu ada sorak-sorai di surga. Tetapi saudara tahu yang membuat sorak-sorai, ada sorak-sorai di surga itu hanya ada satu, yaitu satu jiwa bertobat. Amin. Ini mujizat ya. Iya. Mujizat. Termasuk mujizat hidup saya paling Dan terbesar. tentu pasti ada mujizat-mujizat yang Banyak lain. sekali. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu mujizat-mujizat itu lagi, silakan ya miliki buku itu ya. The Miracle of Hijrah. Orang kan selalu berpikir pindah agama tuh kena kutukan. Oh iya, murtadin. Ya, murtadin. Masuk neraka. Masuk neraka. Bahkan jadi kayu bakar. Waduh, padahal kita bangga ya jadi murtadin ya. Bangga sekali. Bangga ya? Bangga. Kalau dulu itu orang ketakutan loh bilang murtadin. Tapi hari ini bangga. Saya bangga loh jadi murtadin. Kenapa? Karena saya bebas dari segala beban-beban keagamaan. Iya kan? Iya. Dulu saya paling takut itu mati. Kenapa? Karena saya belum siap amal saleh saya untuk masuk surga. Karena begitu kita mati, masuk di alam barzah, ya kan? Iya. Diinterogasi oleh mungkar nakir. Dan itu pakai bahasa Arab. Waduh. Lolos dari situ tidak langsung masuk surga. Masih ada tahap berikutnya, yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau jembatan neraka. Jadi dari padang mahsyar menuju pintu surga itu dihubungkan dengan jembatan itu, dan di bawah itu ada api neraka. Nah, ini kan mengerikan ya. Jadi saya takut itu. Tapi begitu saya jadi Kristen, waduh, sukacita. Selalu mengucap syukur. Kenapa? Ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Itu mujizat ya? Iya, mujizat itu. Dengan buku itu, Ibu tulis berapa lama? Yang buku pertama? Buku pertama 1 minggu. 1 minggu, cepat sekali. Makanya. Tapi sebelumnya penulis kah? Bukan. Saya bukan menulis, sekolah aja taman SMA. Oh, begitu ya. Mungkin pasti. ada importasi dari suami. Pasti, udah pasti ya. Pasti itu juga tuntunan Roh Kudus. Lalu ditulis buku itu, dicetak. Saya launching. Lalu dari launching itulah mulai orang kenal saya. Ada yang syuting saya. Ada masukin ke YouTube. Oke. Bisa diundang ke Amerika. Wah, ini namanya miracle ya. Jadi hatiku terpikat pada Yesus membuat Ibu Ayu sampai ke Amerika. Saya belum pernah ke Amerika loh.
Tapi subscriber Galilean Network juga banyak di Amerika. Bahkan saudara-saudara saya juga ada di sana yang mono arfa. Tetapi kalau ke Israel saya udah perjalanan ke-11 terakhir 2020 di bulan Februari. Dan nanti di 2021 di bulan Oktober itu perjalanan yang ke-12. Nah, Ibu Ayu itu ke Amerika, pulang dari Amerika saya dengar ke Israel. Iya, ke Israel. Mujizat lagi. Iya, padahal suami di dalam penjara. Ada berkat luar biasa ternyata di balik masalah. Si Golda Meir dibawa ke Amerika? Enggak. Ada anak-anak rohani saya yang membantu. Oke. Nah, selanjutnya buku yang kedua ditulis kapan? Buku kedua udah sesudah dari Amerika dan Israel itu? Iya. Sebelum. Oh, sebelumnya juga. saya sudah tulis. Sebelum ke Amerika itu saya udah tulis. Jadi pulang ke Amerika baru saya launching. Launching ya. Dan tentu juga banyak yang berminat buku itu ya. Nah, Bapak Ibu jangan ketinggalan dong ya. Bapak Saifuddin Ibrahim ada 5 buku. Ibu Sarah Ayu ada 2 buku. Jadi 7 buku ini adalah buku yang sangat memberkati Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, apa suka duka menjalani kehidupan seorang Kristen, amat terlebih menjadi seorang istri penginjil yang begitu terkenal ya, karena beliau itu frontal, pemberani ya. Apa suka dukanya? Suka dukanya bisa melayani. Bisa bersama. Melayani, ya. Bisa membawa orang kepada Kristus. Amin. Terus saya melihat pertolongan Tuhan di balik masalah saya ini. Oke. Dukanya menurut saya nggak ada. Pokoknya ikut Yesus itu walaupun masalah tetap sukacita. Oke. Tetap sukacita terus ya. Jadi Bapak Ibu, esensi menjadi seorang Kristen itu 2 hal. Yang pertama adalah kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tapi yang kedua adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Sarah Ayu sebagai seorang murtadin, juga saya sebagai seorang murtadin. Karena menjalani kehidupan sebagai seorang murtadin itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Orang pikir kita itu dijanjikan rumah, dijanjikan uang yang banyak. Betul. Padahal kita yang malah berkorban untuk penginjilan. Betul. Kita yang harus menyediakan tempat sarana beribadah. Belum tentu juga orang Kristen percaya. Nah, seperti saya membuka Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan lebih ke misi. Dan saya pergi ke Papua, saya pergi ke Nias, nanti saya pergi ke Aceh, ke Mentawai, ke Nusa Tenggara Timur, bahkan ke pelosok-pelosok Sulawesi Tengah. Ya, itu semua biaya saya cari sendiri loh, Bu Ayu. Luar biasa ya. Iya, saya tidak membebankan biaya dari yang mengundang. Itu. Jadi memang harus gitu, memang harus penginjilan itu, karena misi itu. Dalam kamus pelayanan saya adalah kita harus melayani itu memberi hidup, ya. bukan mencari hidup. Nah, itu dia. Ada banyak orang melayani mencari hidup, tapi saya adalah memberi hidup. Karena itu waktu saya ke Nias, itu Pak Parianto Zamasi bilang, Pak, ya prinsip itu ya, yaitu melayani memberi hidup ya. Ya iya, saya bilang tenang aja. Pokoknya semua konsekuensi biaya saya yang cari. Saya nggak mungkin membebankan ke kalian gitu loh. Iya. Nah, memang harus begitu. Jadi orang pikir kita ini dijanjikan, disambut, ya, dikasih mobil. Besar amplopnya. Padahal rumah saya kecil, Bu Ayu ya. Tipe 36 dihuni 7 orang coba. Iya kan? Iya. Saya istri 5 anak. Anak-anak udah besar, ya. Kamarnya juga nggak cukup. Toiletnya hanya 1. Coba bayangkan, tetapi bisa, iya kan? Iya. Jadi kita udah terbiasa toiletnya cuma 1. Nah, seperti itu. Lalu orang bilang, kasihan deh lu gitu. Ya, bagi saya itu bukan sebuah prioritas. Yang paling penting adalah kehidupan kita nanti. Betul. Kehidupan kini kan hanya sementara.
Dan ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Untuk apa kita punya seluruh dunia, tapi jiwa kita binasa. Nah, karena inilah kebanggaan kita sebagai seorang Kristen, ya. Dan kita tidak pernah malu, ya, menjadi seorang Kristen atau murtadin. Suka dibully. Kami itu suka dibully, Bu Ayu. Iya. Ada sekelompok orang lewat rumah kami teriak, rumah babi, rumah babi. Aduh, saya juga pernah diproses sama Tuhan, masuk penjara, sampai juga sesudah penjara juga Tuhan proses sampai finansial sangat minim. Beli susu saya nggak mampu, coba. Tapi waktu si Goldamir, Iya. nggak kesulitan beli susu. Nggak kesulitan. Wah, kalau saya dulu ada kesulitan beli susu. Jadi setiap kali anak saya minta susu, saya kasih teh. Teh. Jadi kan ada susu putih, susu coklat. Iya. Nah, teh itu susu merah. Susu merah. Saya puji Tuhan, Goldamer tidak Puji kekurangan Tuhan, ya. susu, nggak pernah kesulitan. Makanya saya menulis buku itu The Miracle of Hijrah. Ya. Jadi satu kali anak saya bilang, "Papa, udah bosan susu merah. Jadi minta susu putih atau susu coklat." Ya udah, kita lapor aja sama Tuhan Yesus, kan? Ya, sambil berdoa kita menangis, tapi Tuhan siapkan, dan hari ini ya Mereka tumbuh besar juga. tumbuh besar. Mereka sudah Sehat. yang soal susu merah itu sudah semester 4 ya di Fakultas Ekonomi. Ya, mereka sehat. Ya, puji Tuhan, gitu kan. Yang penting bagi kita asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin. Amin. Nah, apa kegiatan hari-hari ini, Bu Ayu? Hari-hari ini sekarang saya lebih fokus membesarin anak karena anak sudah mau 3. Iya, kayaknya ini lagi sedang hamil, ya. Iya. Hamil tua juga nih. Hamil tua juga ini. Yang pertama perempuan. Perempuan. Yang kedua Perempuan. Yang ketiga Perempuan. haleluya. Nah, Bapak Ibu, Ibu Sarah Ayu ini terus juga melayani Tuhan, dan beliau juga punya pelayanan sendiri. Dan Bapak Ibu kalau mau dukung pelayanan Ibu Ayu Sarah, ini nomor rekening beliau, silakan berdonasi. Dan terutama juga yang mau dapatkan 2 bukunya itu, yaitu Hatiku Terpikat pada Yesus Kristus, dan buku yang kedua The Miracle of of Hijrah. Tapi juga ada buku-buku dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, sekian dulu obrolan murtadin kita pada hari ini, dan saya berharap di waktu-waktu yang akan datang kita bisa ngobrol lagi soal buku, ya, mungkin soal anak-anak, bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana lebih lagi mendampingi Bapak Saifuddin Ibrahim yang jadwalnya saya abrak-abrak, ya kan? Apakah juga dilibatkan Ibu Ayu dalam pelayanan, atau Bapak Saifuddin Ibrahim jalan sendiri, Ibu Ayu jalan sendiri, ya? Nanti lain waktulah kita bahas itu. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan obrolan murtadin ini. Mungkin Ibu Ayu ada closing statement? Jangan pernah takut dengan masalah, karena dengan masalah kita dekat dengan Tuhan. Justru takutlah pada sanjungan, karena nyamuk mati dengan cukup 1 tepuk tangan. Haleluya. Benar juga, ya. Nyamuk mati hanya 1 kali tepukan, ya. Jadi kalau orang memberikan aplaus itu bahaya kita. Iya, makanya waktu saya mulai diundang orang itu, orang tanya, kok bisa jadi? Saya respon tuh biasa saja. Iya, biasa. Jangan terlalu cepat GR. Betul, ya. Iya nggak? Biarlah kita semakin berkurang-kurang dan Yesus yang semakin bertambah-tambah. Amin. Iya kan? Dan kita harus berpegang seperti prinsip daripada para rasul. Biarlah aku menjadi seorang yang tidak berguna. Karena yang kita beritakan adalah Yesus, dan dari untuk Yesus Kristus, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan karena itu Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan. Kiranya obrolan kita hari ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan iman bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ayu Sarah. Saya juga terima kasih Pak Pendeta sudah terima beri kasih. kesempatan isi Salam di Sahabat untuk Galilea. Bapak Saifuddin Ibrahim, Abi, dan juga salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.